Nah, topik hari ini adalah topik di mana prinsip kerajaan surga. Saya berdoa ketika Bapak Ibu menjalankan prinsip ini, dari banyak prinsip saya percaya hidupku diberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sikap seperti, prinsip seperti, kebenaran seperti singa dan Raja Wali. Katakan singa dan Raja Wali. Bapak Ibu, di Alkitab banyak perumpamaan, di Alkitab banyak contoh-contoh. Namun ada hewan di bumi yang Tuhan identifikasi dengan dirinya sendiri. Yesus itu adalah singa dari Yehuda. Anda temukan itu di Wahyu. Dan Tuhan katakan juga dengan kepak sayapnya Dia melindungi kita. Dua hewan ini paling penting, dan saya akan menggambarkan betapa Tuhan mengidentifikasi dirinya, karena Tuhan mau saudara dan saya belajar tentang sikap dan kita mengikuti prinsip ini. Apapun pekerjaanmu, apapun posisimu, berapapun umurmu, ketika kita masih hidup, tidak ada kata-kata terlambat. Katakan tidak terlambat. Sekalipun umurmu 70 tahun, sekalipun umurmu sudah 75 tahun, tidak ada kata terlambat selama kita masih hidup. Nah, hari ini kita belajar dengan singkat saja. Kita buka Yesaya 31. Ya. Yesaya 31, 4 dan 5. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah, perhatikan, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Allah berkata, he like lion. Dia seperti singa muda yang mengeram. Ya, dia mau mempertahankan saudara dari dunia ini. Ada amin? Dia mau mempertahankan saudara dari tarik dunia ini. Kenapa? Dunia ini menarik saudara dengan berbagai cara. Dia tarik ke kuburan, biar potensimu mati. Dia tarik cepat mati, agar potensimu tidak keluar. Ayat 5. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam, apa katakan? Akan melindungi Yerusalem, saudara saya, melindungi dan menyelamatkannya, memelihara dan menjauhkan celaka. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ketika Bapak Ibu mengerti tentang filosofi ini, singa, Raja Wali, dulu pernah saya khotbahkan, Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar. Katakan serupa dan segambar. Berarti ketika Allah memposisikan, mengidentifikasikan dirinya seperti singa, berarti dalam diri saudara, dalam diri saya juga seperti singa. Ada amin? Katakan saya singa. Katakan saya Raja Wali. Singa adalah raja hewan. Ya. Yang pertama singa adalah raja hewan. Raja hewan ini, kita lihat ada perbedaan. Kenapa singa disebut raja? Padahal singa bukanlah hewan yang tertinggi. Ya, kita tahu yang tertinggi mungkin jerapah ya. Yang kedua, singa bukanlah hewan yang terbesar. Bisa aja itu gajah yang terbesar ya. Tapi lihat kenapa dia raja. Yang ketiga, singa bukanlah hewan yang terberat di hutan. Ya, mungkin itu kudangil yang terberat. 4. Singa bukanlah hewan yang tercerdas atau terpintar di hutan. Bukan singa yang terpintar.
Nah, apa yang membuat singa disebut raja? Singa tidak lebih tinggi dari jerapah. Singa tidak lebih besar dari gajah. Dan singa tidak lebih besar, lebih berat dari kuda Nil. Dan tidak lebih pintar dari ular. Namun kenapa singa muncul? Ketika singa muncul, maka mereka semua melarikan diri. Singa begitu unik. Mengapa seekor singa menjadi raja hutan? Singa adalah raja hutan. Kenapa? Satu kata. Katakan sikap. Ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Orang percaya, kalau ingin berhasil dalam situasimu, kalau ingin sukses dalam hidupmu, seperti singa, punya sikap. Singa memiliki sikap berbeda yang membuat setiap hewan takut padanya. Ketika Bapak Ibu dan saya punya sikap ini, setan pun takut kepada saudara. Amin. Ketika Anda punya sikap ini, maka dunia pun takut kepada Anda. Lihat, ketika seekor singa melihat seekor gajah, dan yang terlintas di pikiran singa adalah makan siang. Saya cari gambar ini. Dapat juga. Bu, Pak, dia ini saudara. Ini gambarnya penuh arti. Singa itu ibarat seperti saudara saya. Ini di mata dia lunch, makan siang. Dia ketemu gajah, sebesar apapun gajah itu, setinggi apapun jerapah, saya pinjam kata-katanya, I don't care. Saya nggak peduli. Artinya gini, sebesar apapun masalahmu, Bu, seberat apapun persoalanmu, punya sikap hajar beleh. Jadi pelajar jangan takut nggak biaya kuliah, hajar beleh. Karyawan jangan takut nggak dapat gaji, hajar beleh. Sikapnya melihat seluruh binatang di hewan di forest, di hutan, itu adalah makan siang. Ketika Anda dan saya bangun dari tidur, lihatlah seluruh muka bumi ini kesempatan untuk berhasil. Kalau cari proyek, yes, ini order. Ketemu orang, ini order. Singa punya sikap, dan seluruh hewan lain ketakutan. Gajah itu 10 kali ukuran singa. Mungkin 50 kali lebih berat dan lebih berat tenaga. Tapi satu langkah kaki gajah bisa menghancurkan singa. Tapi ketika singa melihat gajah, dia tidak melihat ukuran, dia tidak melihat berat, dia tidak melihat kekuatan atau tenaga, tapi singa melihat makan siang. Apa yang membuat singa bertindak? Ada cara dia berpikir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Alkitab berkali-kali bilang ini, hei umatku, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Itu konsep pemikiran. Kalau kita stres, kadang kita lihat apa? Rekening bank nggak nyampe 1 juta, padahal sudah 20 tahun nabung. Kita lihat angkanya hanya 900, hanya karena pola pikir. Karena berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, jalan terus. Ketika Anda mengandalkan keuangan, itu pun jadi berhala. Ketika Anda andalkan pekerjaanmu, itu jadi berhala. Ketika Anda andalkan orang lain untuk menggajimu, itu berhala. Allah mau kita seperti singa. Apapun situasi krisis di muka bumi ini, jangan khawatir apa yang kau pakai, apa yang kau makan, apa yang kau minum. Yang Tuhan mau adalah berkata seperti singa, aku tidak khawatir. Mau gajahnya besar, masalahnya besar, mau gajahnya berat, nggak peduli. Yang aku peduli, Tuhan mengasihiku. Ada amin? Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Doa saya, kita punya sikap seperti singa. Ada amin? Bilang kiri, singa. Kita ambil positifnya. Ada amin? Nah, ketika gajah melihat singa, apa yang dipikirkannya? Mangsa. Apa di pikiran gajah?
ketakutan. Apa yang dipikiran gajah? Dia adalah santapan makanannya. Hari ini kita belajar dari singa. Pola pikir. Pola pikir. Bu, miliki pola pikir seperti kerajaan Allah. Jangan sebentar ke dapur lihat nasimu. Sudah kering nasiku. Jangan sebentar lihat pembiayaan sekolah anakmu. Sudah akhir bulan bisa bayar. Hari ini saya mengajak saudara, jangan khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, kita akan belajar dari Raja Wali atau elang. Raja dari semua burung di udara. Kerajaan burung. He is the king. Ya, Raja Wali semua tunduk kepada dia. Dan Tuhan selalu mengidentifikasikan dirinya seperti Raja Wali. Ada beberapa negara menjadikan Raja Wali lambang karena mereka mengerti filosofi Raja Wali. Yang pertama, Amerika Serikat, ya. Mereka memilih Raja Wali sebagai lambang negara mereka. Kedua, tentara Romawi, ya. Kemudian metodologi Skandinavia. Nah, di Indonesia ada beberapa partai itu. Raja Wali juga. Nah, hari ini kita akan belajar. Ada beberapa pelajaran iman yang kita petik dari seekor burung Raja Wali. Nanti kita akan lihat ada 7 prinsip. Anda boleh catat ini. Anda boleh catat, Anda terapkan. Saya percaya ketika Anda terapkan, Anda dan saya berhasil. Karena ini prinsip kerajaan Allah. Allah sendiri melihat Raja Wali. Memperhatikan Raja Wali. Yang pertama, Raja Wali terbang sendirian di ketinggian. Raja Wali terbang sendirian. Raja Wali beda dengan ayam. Saya punya ayam dulu di kampung. Saya dari kampung. Mama saya pelihara ayam. Ketika ayamnya ada dengar petir inang, apa yang terjadi? Ayam ini langsung kepakin sayapnya, anak-anaknya lari ke kandangnya. Ya kan? Lari ke kandang. Karena apa? Dengar petir. Tapi Raja Wali ketika dengar petir, dia bilang, mana petirnya? Itu petir, dia hadapin sendirian. Kata sendirian. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, ketika menghadapi masalah, ketika dalam kehidupan, saya belajar dari Raja Wali. Jangan suka kumpul-kumpul dengan orang yang suka gosip. Arisan. Berapa cicilan? 100.000 sebulan. Makanya berapa? 1 juta. Bangkrut bos. Suamimu ketar-ketar bingung. Dia dapat gajian untuk bayar arisanmu. Jadi suami-suami itu bisa stres, bisa cepat mati karena kau arisan. Saya nggak tolak arisan. Sekali lagi, saya tidak anti arisan. Dan saya katakan arisan bukan dosa. Tetapi kalau engkau bertemu seperti anak ayam, ngomongin orang lain, gibah, maka engkau dibinasakan Tuhan. Sadis pendeta. Wah, salah dengar saya ini. Saya mau katakan, setan itu suka kumpul-kumpul. Orang yang suka kumpul bicara orang lain, engkau akan bicarakan. Raja Wali, dia suka terbang. Hari ini saya mengajak sesuai Tuhan. Mari hari ini, pilih teman yang suka terbang, yang suka bicara positif, yang suka bicara kerajaan Allah, yang suka bicarakan kebaikan. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua adalah Raja Wali mempunyai penglihatan yang akurat. Raja Wali mempunyai penglihatan yang luar biasa. Saya mengajak kita juga punya penglihatan ke depan untuk anak-anakmu, punya visi di mana dia sekolah, apa talentanya, apa hobinya. Saya punya putra-putri juga berdoa pada Tuhan. Tuhan, mereka punya potensi. Keluarga-keluarga sini miliki visi misi yang jelas untuk keluargamu. Sebagai umat percaya, kita juga diperlukan visi. Mau kemana kita melangkah? Kemana kita pergi? Bagaimana kita mencapainya? Yang ketiga, prinsip nomor 3.
Raja Wali tidak memakan benda mati, tidak memakan bangkai. Sekalipun Raja Wali itu predator, tapi dia memilih makanan yang fresh, yang segar. Artinya gini, sebagai umat percaya kita harus selektif dalam memberi makan pada pola pikir kita. Kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu dan energi untuk hal-hal negatif atau yang tidak produktif. Sebaliknya kita harus fokus memberi pola pikir kita hal-hal informasi yang positif dan inspiratif. Di zaman 2021 ini begitu banyak tantangan informasi negatif, media sosial, tokoh-tokoh yang negatif. Udah saya katakan stop untuk memilih informasi yang negatif. Raja Wali dia makan makanan segar, ikan yang segar. Dia ambil, dia makan, dia beri keluarganya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, iman datang timbul dari firman. Sekali lagi, iman timbul dari firman, bukan dengan ini. Iman timbul dari perkataan. Iman bukan timbul dari kata-kata. Semua orang berkata-kata. Sebutlah tokoh manapun yang rohani pun, kadang-kadang dia salah ngomong di media sosial. Tapi Yesus berkata, iman timbul dari firman. Firman itu apa? Kerajaan Allah. Firman itu apa? Alkitab kita. Kita paling banyak baca media sosial sampai ke ngantuk, buka jam 7 pagi, scroll YouTube Short, TikTok, Instagram sampai jam 9 malam. Siapa itu? Pak Bu, itu akan membutakan pikiran kita. Jadi potensi ibu terpendam, potensi anak-anak terpendam. Kenapa? Informasi negatif. Bu, saya punya TV, tapi saya tidak nonton TV. Untuk anak-anak saya aja nih. Jujur. Anak bilang gini, papi beli TV yang gede. Ngapain? Mending kita beli makan yang segar aja lah. Saya tidak anti nonton, tapi kita belajar dari Raja Wali. Kita berikan otak ini fresh, pikiran yang positif. Saya berdoa jemaat di sini agar saudara saya diberkati. Udah, pilih yang baik, pilih yang positif, pilih yang benar. Ada amin? Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya! Yang keempat, Raja Wali adalah menyukai badai. Katakan suka badai. Ayam lari dari badai, tapi Raja Wali menghadapi badai. Raja Wali luar biasa, makhluk yang dikenal. Dia tidak mengalami ketakutan. Kita perlu belajar untuk menerima tantangan. Kita perlu belajar untuk menerima kemunduran sebagai peluang. Kalau ayam menghadapi masalah, dia bilang, mati aku, matilah kau. Itu ayam. Saya dulu pernah lama di Kalimantan, hampir 11-12 tahun, di Pontianak, di Kuntien. Saya tinggal sama orang Teochew. Nama saya diubah. Nama asli saya namanya Fernando Sinaga. Tapi karena mereka sulit manggil nama Fernando, dipanggillah namanya Aliong. Sinaga, Liomoy, Lehocepeng me, udah makan belum? Pak, ini tradisi di Kuntien, saudara Kuntien. Sorry. Setiap ketemu dia bilang segini, mati siu. Nah itu Pak Julian. Siu. Kalau ketemu orang, siu. Saya pernah bingung, apa siu? Bahasa Inggris kan, lihatlah, siu. Rupanya siu itu apa? Tahu. Pak, ini saya coba evaluasi. Satu gang itu namanya Gang Kedang di Kalimantan Barat. Kalau Bapak Ibu tahu, itu ada Gang Ketapang 4 kalau salah. Itu kalau ketemu orang siu, hampir semua mereka hampir tiap tahun banyak yang mati. Kenapa? Ucapannya siu mati. Zaman sekarang orang bilang gini, kacau perang Iran Israel. Dia perang, kami yang kacau. Ucapan Pak,
Dia yang berantem, hidupnya kacau. Ayam ketika lihat masalah, ketika lihat hujan, dia berteriak-teriak, ributnya sekampung, ributnya satu RT, sembunyi di bawah kolong. Tapi Raja Wali ketika ada petir, ada badai, dia samperin badai, dia kepakin sayapnya. Kenapa? Ketika dia lihat badai, dia nggak perlu kepak lagi. Badai itu yang membuat dia terbang lebih cepat. Apa ini? Kita belajar negara. I love Indonesia. Tapi Indonesia mesti improve. Lihat Jepang. Jepang punya filosofi ini. Problem is potential. Sekali lagi. Orang China bilang ini. RRT bilang ini. Masalah adalah bisnis. That's why Jepang, China better than Amerika now. Jujur ngomong, negara ini paling cepat mobil listrik, paling cepat teknologi. Kenapa? Ketika ada masalah, dia bilang gini, masalah adalah bisnis. Kalau negara lain, Konoha, masalah adalah aku. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan. Ketika ada masalah, kita berdoa. Di balik masalah ada mukjizat. Amin. Kita berikan tepuk tangan. Haleluya. Kita belajar untuk menerima tantangan. Kita belajar untuk menerima kemunduran. Itu untuk kesempatan kita maju. Prinsip kelima dengan cepat. Raja Wali mengajari anak-anak mereka. Kita sayang anak, Pak. Pak, ini tradisi Raja Wali. Jantan betina itu setia. Setelah istrinya punya telur, istrinya itu ngeram. Tahu? Kemudian si jantan, dia keluar dari sarang, dia cari makan. Bukan cari betina, Pak. Halo! Itu Raja Wali. Dia cari makan kemana? Dibawa ke anaknya. Zaman sekarang, dia apa? Dia nikah, dia cari istri kedua, istri ketiga, sampai keempat. Kenapa? Ini akan binasa. Kenapa? Pikirannya kayak ayam, chicken. Tapi Allah mengatakan, mari kita belajar pikiran Jawa. Sayangi anakmu, sayangi keluargamu. Jangan sok sibuk. Karejo 8 jam, 1 jam mau nggak? Ngopi 8 jam sama kawannya. Udah capek baru pulang ke rumah. Siapa yang ngurus anakmu? Istrimu? Saya mengatakan, ketika kau udah tua para pria, siapa yang mengubur kamu? Kawanmu? Bukan, kawanmu pergi. Yang menguburkan pria adalah istrinya. Jadi para pria, jangan marah-marah sama istrimu. Amin pria? Termasuk saya sih. Ya Pak Juli. Bapak Ibu, Raja Wali sayang kepada anak. Yang keenam dengan cepat. Prinsip keenam, Raja Wali membangun sarang yang kuat. They build their house. Dia buat sangkarnya, dia buat sarangnya. Saya pria, saya pendeta. Kalau rusak rumah saya yang perbaiki sendiri. Kalau bocor itu air panas, saya naik ke genteng. Pria. Ya, yang terakhir, prinsip ketujuh, ini akan kita kembangkan. Raja Wali memperbaharui diri mereka sendiri. Gini Bapak Ibu, Raja Wali umurnya kan panjang, 70 tahun. Kenapa? Ternyata ada satu siklus ketika mereka sudah berumur, mereka suka ganti bulu untuk diberikan bulu baru. Dia berdiam diri, dia rontokin bulunya, dia buang untuk bulu-bulunya sudah rusak, dan dia tunggu beberapa hari, beberapa bulan, lama sekali sampai dia kurus, tapi dia tunggu bulu baru, dan dia fresh kembali.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita dapat belajar bahwa dari Raja Wali kita bersedia melepaskan yang lama dan memberikan ruang bagi yang baru. Kita harus bersedia untuk berubah dan bertumbuh untuk menjadi versi terbaik dari dirimu. Pak, Bu, masa depan saudara lebih berharga dari masa lalumu. Pak Pendeta, aku pernah membunuh, itu dulu. Pak Pendeta, aku pernah korupsi, itu dulu. Tapi Tuhan mau masa depan saudara lebih berharga dari masa lalumu. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Haleluya! Siapa Yusuf? Yusuf diberikan orang tuanya jubah warna-warni. Dia punya warna-warni dan membuat cemburu sama adiknya. Saudaranya bilang gini, bukan hanya kau yang punya jubah. Dia ambil jubahnya, Yusuf. Yusuf dibuli, masukkan ke sumur karena cemburu. Yusuf kehilangan jubah. Agar apa? Yusuf mendapatkan jubah kemuliaan. Mungkin Bapak Ibu pernah kehilangan jubah. Apa jubah? Promosi. Apa jubah? Mungkin jabatan saudara. Setelah Yusuf kehilangan jubah warna-warni orang tuanya, dia ganti jadi budak. Setelah budak, dia jadi pembantu dia Potifar. Apa yang terjadi? Tante Potifar masih ingat? Tante Potifar mengambil jubahnya, dijebloskan ke penjara. Jubah penjara. Tidak sampai situ. Setelah jubah penjaranya dipakai, dia tidak bersungguh-sungguh. Dia punya seperti Raja Wali. Dia cabut itu dan waktunya tepat. Jubah yang di penjara Tuhan ganti. Jubah jadi Perdana Menteri. Orang terpercaya di Mesir. Saya mengajak seluruh Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang diambil jubahnya. It's okay. Mungkin Tuhan ambil jabatanmu. It's okay. Mungkin Tuhan ambil promosimu. It's okay. Itu diizinkan Tuhan agar Tuhan ganti jubah yang hilang menjadi jubah kemuliaan. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Haleluya! Promosi boleh maju ke depan. Kesimpulan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Haleluya! Doa saya hari ini adalah, mari jadilah seperti Raja Wali. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya kira dengan satu ilustrasi. Ada seorang raja, Pak Robinson, paten. Kalau lihat wajahmu, ada wajah kemuliaan Tuhan. Robinson menular pengacara tenar setenarnya paling tenar, lebih tenar dari top di Indonesia. Ada amin. Kalau dia khotbah hadiri ribuan orang. Seorang raja punya gemar, punya hobi kolek elang Raja Wali. Sejak kecil dia cari. Ada 2 Raja Wali dapat dari seluruh desa. Raja Wali ini ditempatkan di rumahnya. Dipanggillah pelatih Raja Wali biar bisa maksimal. Namanya Raja. Pelatih, latih dulu Raja Wali saya. One day, atau hari, satu Raja Wali berhasil terbang tinggi, gagah perkasa. Tunggu, satu Raja Wali tetap di tempat, tetap di pohon, nggak kemana-mana. Dipanggil pelatih Raja Wali, hei, kenapa dia? Dia teliti, dia selidiki, dia evaluasi, nggak tahu ya, kenapa ini Raja Wali tidak berpotensi? Kenapa dia diam saja? Raja bingung, apa yang terjadi? Dia buat pengumuman, saya mencari orang yang mengerti tentang Raja Wali agar Raja Wali saya bisa berpotensi. Sampai ke pelosok, berlama-lama tidak ada yang datang.
Karena tahu kalau orang menawarkan diri dapat hukuman sama raja. Dia pusing, Raja Wali satu sudah terbang tinggi, Raja Wali ini tetap di pohon itu, gak mau kemana-mana. Suatu ketika adalah seorang tua yang berkata, saya mau datang ke rumah raja. Saya tahu. Datang orang tua ini kepada raja. Raja, mana Raja Wali itu? Ditunjukkan Raja Wali itu di pohon itu. Kemudian raja masuk singgasananya. Dalam 1 hari, dalam 2 hari, Raja Wali itu kembali ke potensi yang maksimal, terbang tinggi. Raja heran. Hei, apa rahasianya Raja Wali itu bisa menemukan potensinya? Datang si orang tua ini. Rajaku yang mulia, simple saja. Apa itu? Saya potong pohon tempat dia bertengger. Hah? Ya, Raja Wali itu tidak ada tempat di pohon itu lagi. Raja baru ngerti. Seekor Raja Wali bisa dapatkan potensi setelah sarangnya, setelah pohon itu ditebang. Baru dia keluar, baru dia menemukan potensinya, baru dia berhasil. Saudara bisa berhasil setelah keluar dari comfort zone. Hampir semua tokoh Alkitab yang saya baca, orang yang diam di rumah tidak berhasil. Abraham di rumah 75 tahun tidak punya anak, padahal tiap malam dengan istrinya. Sampai Abraham ke pasir, sampai Abraham melihat langit. Keluar dulu dari comfort zone.